Nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watik wa iqtada bi sunnatik ila yaumil la raiba fi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyatul fil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi rabbukum rabbus samawati wal ard. Tuhanku, Tuhan kita semua dan Tuhannya alam semesta, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan izin oleh Allah untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk beramal, untuk beribadah di buminya Allah. Dan insya Allah dengan kerja, amal, dan ibadah itu menjadi bekal kita semua menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua yang insya Allah telah membimbing kita semua kepada siratal mustaqim, dan insya Allah kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan siratal mustaqim ini sampai akhir hayat hidup kita. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, om tante yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sohibul Bait, dalam hal ini Om Hadi Kurniawan beserta keluarga yang telah menyiapkan tempat, waktu, dan segala ikhtiarnya. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan, beliau ikhtiarkan menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah buat kita yang hadir pada kesempatan kali ini, meluangkan waktu, menyiapkan tenaga untuk hadir pada kesempatan kali ini, menjadi wasilah Allah senantiasa kita diberi kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita hadir dalam satu forum silaturahim sekaligus tolabul ilmi. Dan tidak lupa hari ini kita memperingati sekaligus mendoakan Ananda Ana Diva Fauzia, betul ya, binti Om Hadi Kurniawan, yang telah dipanggil oleh Allah kira-kira 100 hari yang lalu, 3 bulan lebih kira-kira. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan almarhumah diberikan oleh Allah husnul khatimah, dilapangkan kuburnya, diterima semua amal baiknya, diampuni segala kesalahannya, dan ditempatkan di tempat terbaik di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Kita baca Fatihah bersama-sama, mudah-mudahan doa ini menjadi penerang di alam kuburnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini terkait berbagai macam kebaikan atau berjuta kebaikan di balik sifat sabar. Jadi sebelum bicara masalah sabar, perlu sedikit kita ulas terkait dengan ujian dan musibah. Karena biasanya sabar itu terkait dengan ujian dan musibah. Seperti yang dialami oleh Hadi ketika ditinggalkan oleh putri tercintanya 3 bulan yang lalu kira-kira, itu pun bagian dari ujian Allah. Musibah yang Allah hadirkan kepada Om Hadi. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika bicara masalah kenikmatan,
Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sejatinya datang dari Allah. Kemudahan yang Allah berikan kepada kita pun datangnya dari Allah. Segala kebaikan yang Allah berikan pun datangnya dari Allah. Maka ketika ada musibah, ada ujian pun dia datang dari Allah. Nah, pemahaman ini harus kita luruskan terlebih dahulu. Jadi baik itu nikmat yang Allah berikan kepada kita maupun ujian dan musibah, semua datang dari Allah. Kalau semua datang dari Allah, maka pasti itu baik. Hanya mungkin ilmu kita, pemahaman kita belum sampai ke sana. Ketika Allah berikan ujian, berikan musibah, berikan mungkin kesulitan buat kita, itu adalah kebaikan buat kita. Maka segala sesuatu yang datang dari Allah, mau itu kelonggaran ataupun kesempitan, adalah baik adanya. Karena apa? Karena Allah kalau ingin berikan kebaikan kepada seorang hamba, kalau Allah ingin berikan kebaikan kepada seorang hamba, Allah tidak berikan materi, Allah tidak berikan jabatan, Allah tidak berikan harta. Tapi kalau Allah ingin berikan kebaikan kepada seorang hamba, Allah berikan musibah. Wa may yuridillaha bihi khairan yuhsib lahum. Kalau Allah ingin berikan hamba itu kebaikan, enggak diberi harta, enggak diberi jabatan, enggak diberi materi, tapi Allah berikan musibah. Agar apa? Agar dengan musibah itu hambaku bisa bersabar, lalu dengan sabar itu aku muliakan hambaku. Maka kalau Allah ingin berikan kebaikan kepada seorang hamba, Allah berikan musibah. Karena nanti manusia itu dengan segala aktivitasnya, pekerjaannya, amalnya, itu ada amal-amal, ada dosa-dosa yang tidak bisa dilebur dengan istighfar dan taubat. Jadi kesalahan kita yang banyak itu, dosa kita yang banyak itu, nanti ada dosa-dosa tertentu yang tidak bisa diampuni oleh Allah melalui taubat. Dan dia hanya bisa dilebur dan dihapuskan oleh Allah dengan musibah yang Allah berikan, lalu kita bersabar menerima ujian dan musibah itu. Maka ini yang harus kita perhatikan. Maka ketika bicara musibah yang Allah berikan kepada kita, sejatinya kebaikan buat kita. Dia adalah kebaikan buat kita. Bahkan ketika ujian datang, musibah datang, itu adalah waktu yang paling afdal untuk kita berdoa kepada Allah. Jadi kalau dalam satu kesempatan kita dihidupkan oleh Allah, kita berdoa kepada Allah, belum tentu diijabah doa kita oleh Allah. Tapi ketika Allah berikan musibah, ujian, bencana, lalu kita sabar dan berdoa kepada Allah, maka doa kita pasti akan diterima oleh Allah. Maka orang kalau diberikan musibah itu banyak manfaat buat kita. Makin kita mendekatkan diri kepada Allah, makin sadar kita tuh lemah, makin sadar kita butuh bantuan Allah, maka Allah kita jadikan sandaran. Maka orang-orang diberikan musibah banyak kebaikan buat dirinya. Maka kalau coba kita melihat ya, Rasulullah SAW hidup 13 tahun di Madinah, di Mekah, dan 10 tahun di Madinah. Itu dia berdakwah kepada umatnya, kepada kaumnya, kepada masyarakat. 13 tahun di Mekah, apa yang didakwakan oleh Rasulullah? Lalu 10 tahun di Madinah, apa yang didakwakan oleh Rasulullah? Ada yang tahu gak kira-kira? Selama 13 tahun Rasul di Mekah itu dakwahnya tentang apa kira-kira? Konten dakwahnya tentang apa kira-kira? Tentang apa kira-kira? Tauhid, apalagi? Keimanan, akidah. Lalu 10 tahun di Madinah, Rasul berdakwah, apa yang didakwakan oleh Rasulullah? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, apa yang didakwakan oleh Rasulullah? Ternyata kalau kita tarik benang merahnya, cuma satu dakwah Rasulullah. 13 tahun di Mekah, Rasul berdakwah kepada umatnya agar apa? Agar sabar untuk beriman kepada Allah. Dan 10 tahun di Madinah mengajarkan orang untuk sabar menjalankan syariat Allah. Jadi inti dari dakwah Rasulullah, baik di Mekah maupun di Madinah, semua sama, mengajarkan umatnya untuk sabar. Sabar beriman kepada Allah, sabar untuk menjalankan syariat Allah. Maka sabar itu perkara penting buat orang-orang beriman. Jadi orang kalau mengaku dirinya beriman, harus melekat dalam dirinya sifat sabar. Sehingga kata para ulama, tidak disebut orang itu beriman kalau nggak punya sifat sabar. Jadi sabar begitu penting bagi keimanan kita, bagi orang-orang beriman. Jadi kalau dia laksana badan, di badan kita Bu ya, Pak.
Kalau sabar tuh terhadap iman tuh begitu penting. Itu kalau ibaratnya badan kita nih, kan badan kita ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki. Kalau sabar tuh penting, kira-kira sabar tuh kira-kira apa kira-kira di organ badan kita nih? Ada tangan, ada badan, ada kaki, ada kepala. Kira-kira di mana kira-kira? Kalau ibarat badan tuh, apakah tangan, apakah kaki, apakah badan, apakah kepala kita? Apa kira-kira Bu? Kalau sabar tuh begitu penting, begitu pokok, kira-kira kalau ini badan, dia di mana kira-kira posisinya? Di mana, Pak? Hati. Mana lagi kira-kira, Om? Mana? Kalau dia penting, artinya kalau nggak ada itu organ, itu anggota, nggak hidup kita, gitu. Tangan, kaki, badan, kepala, kira-kira mana? Hah? Atau coba gini deh, kalau kita sering keluar rumah ke pasar misalkan gitu, kemudian ada orang ngemis minta-minta, Bu minta sedekah, dia minta tapi nggak ada tangannya, pernah lihat nggak? Pernah nggak? Atau ada orang minta-minta Pak, minta sedekahnya, nggak ada kakinya, pernah lihat nggak? Atau Pak minta Bu sedekahnya, maaf tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, bahkan sampai tinggal di pinggul. Jadi kalau dia bergerak itu pakai apa? Pakai bantalan gitu kayak palet kecil, pakai roda, dia bergerak dengan itu. Jadi tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, bahkan pinggulnya nggak ada, gitu. Pernah nggak lihat begitu Bu? Dan pernah nggak kita lihat ada orang minta Pak, Bu sedekahnya, tapi nggak ada palanya? Pernah nggak? Hah? Belum. Mau lihat Bu? Jadi sabar dalam iman itu laksana kepala, begitu penting dia. Kalau nggak ada sabarnya tidak disebut orang beriman. Begitupun manusia kalau nggak ada kepalanya ya bukan manusia. Maka kalau orang mengaku dirinya beriman harus sabar. Karena sabar itu menentukan kualitas iman kita. Nah sabar itu ada 3 tingkatan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar ada tiga tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi, yang di tengah-tengah, sama yang paling bawah, yang paling rendah. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari diberikan oleh Allah musibah, bencana, ujian yang besar kepada kita, itu kalau kita sabar, sabarnya ada di atas, di tengah atau di bawah kira-kira Bu? Kita hidup nih, diuji oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah, anak kita meninggal, nggak lama istri kita meninggal, terus kita sabar. Sabar tuh ada di atas, di tengah atau di bawah kira-kira? Yang paling tinggi tingkat sabarnya, tengah-tengah atau paling rendah? Om, di mana Om kira-kira Om? Kalau kita sabar diuji oleh Allah dengan musibah yang besar, lalu kita sabar, itu ada di tingkatan paling tinggi, tengah-tengah atau paling rendah? Ternyata kalau Allah berikan musibah kepada kita, bahkan yang besar musibahnya, terus kita sabar, itu sabarnya tingkat yang paling rendah. Tingkat yang paling rendah. Kenapa demikian? Karena ketika musibah itu datang kepada kita, nggak ada pilihan buat kita, nggak ada opsi buat kita. Kalau sudah datang ujian itu, yang mau nggak tahu harus terima. Gitu. Kayak misalkan kita di rumah malam hari sudah pada tidur semua, pintu dikunci semua, udah gelap semua, udah tidur. Jam 2 dini hari ada telepon berdering, handphone atau telepon rumah, kring gitu misalkan. Terus kita angkat, ternyata ada kabar, ada informasi orang tua kita, ibu kita di kampung meninggal dunia. Dapat kabar dari kampung, ibu kita meninggal dunia. Itu gimana respon kita biasanya Bu kalau gitu Bu? Kaget, marah nggak Bu? Jadi ketika ujian itu datang kepada kita, mau kita marah-marah, nih kita banting teleponnya nih, berat gitu kan, atau pintu kita tendang karena kita mungkin nggak terima. Ibu kita hidup nggak kira-kira? Tetap mati. Atau kita guling-guling di lantai nggak terima keputusan itu, hidup nggak ibu kita? Jadi kalau ujian datang, musibah datang, bencana datang kepada kita, nggak ada pilihan buat kita kecuali terima, kecuali sabar.
Maka sabar seperti itu tingkatan yang paling rendah. Lalu apa tingkatan yang paling tinggi? Tingkatan yang paling tinggi itu ketika Allah perintahkan kepada kita dengan perintah-perintahnya, dengan syariatnya, disitulah dibutuhkan sabar. Contoh misalkan, Allah perintahkan kita untuk sholat sehari 5 kali. Maka banyak pilihan buat kita. Ya nggak Bu? Ada yang sholatnya tepat waktu, ada yang molor. Ya nggak? Ada yang sholatnya berjamaah, ada yang sholatnya sendiri. Ada yang sholatnya di rumah, ada yang sholatnya di masjid. Banyak pilihan buat kita kalau terkait dengan perintah Allah. Jadi Allah hadirkan perintah dan syariat, butuh kesabaran. Dan sabar itu tingkat tinggi. Yang paling tinggi tingkat sabarnya. Kenapa? Banyak pilihan, banyak opsi buat kita. Maka disitulah tingkat sabar yang paling tinggi. Nah ini yang harus kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba sedikit kita masuk dengan hakikat sabar. Apa sih sabar itu sejatinya? Jadi ketika bicara masalah sabar, orang ketika diberikan ujian oleh Allah, ada 2 kelompok. Kelompok pertama, orang yang tidak bisa menerima. Orang yang berkeluh kesah dengan ujian dan musibah yang Allah hadirkan. Yang kedua, ada orang yang bisa menerima ujian dan musibah dari Allah. Nah, orang yang bisa menerima ujian dari Allah itu terbagi menjadi 2. Jadi ketika ujian datang dari Allah, dia terima, titik. Yang kedua, orang yang menerima ujian dari Allah, dia terima, lalu dia perbaiki dirinya. Karena tidak akan datang ujian, musibah, dan bencana kepada manusia kecuali ada andil dari perbuatan tangan manusia. Maka kalau orang sadar diberikan ujian, musibah, bencana pada dirinya, maka dia mengintrospeksi dirinya untuk menjadi lebih baik. Itu yang disebut dengan sabar. Jadi sabar itu bukan berdiam diri, bukan berpangku tangan. Kalau kita malam tidur dalam keadaan sehat, lalu bangun tidur gigi kita sakit nih Bu. Terus kita bangun dari tidur kita pagi-pagi, terus kita elus pipi kita, sabar. Itu sabar nggak kira-kira Bu? Sabar nggak kira-kira? Bangun tidur sakit gigi kita, terus kita duduk di kursi kita atau di tempat tidur kita elus pipi kita, sabar. Itu sabar nggak kira-kira? Belum sabar. Sabar itu dia menerima, perbaiki diri setelahnya. Maka ketika dia tahu dia sakit, dia terima itu sakit dari Allah. Lalu apa? Dia cari obat, dia cari dokter agar giginya sembuh. Begitulah orang yang sabar. Jadi orang sabar tidak berpangku tangan, tidak berdiam diri, tapi berikhtiar agar ujian dan musibah yang Allah berikan dapat solusinya. Nah, ketika bicara masalah sabar, sabar itu adalah perintah Allah. Sabar itu perintah Allah. Maka kalau perintah Allah hukumnya wajib. Artinya kalau dikerjakan akan berpahala, ditinggalkan berdosa. Maka kalau kita sadar tentang sabar ini kewajiban kita, maka dalam kehidupan sehari-hari senantiasa kita akan bersikap sabar. Karena ini kewajiban kita sebagai orang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kalau kita melihat apa manfaat dari sabar itu sendiri? Apa faedahnya? Apa keutamaannya? Apa manfaat buat kita? Maka coba lihat pelan-pelan. Ketika bicara masalah sabar, Allah katakan dalam surah Al-Ma'arij ayat kelima, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Maaf, dalam surat Al-Luqman ayat kelima. Allah berfirman, ya bunayya aqimis sholah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wasbir ma asobak min azmil umur. Luqman berpesan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, tegakkan sholat, lalu ajak orang dalam kebaikan dan cegah orang dalam kemungkaran, dan bersabarlah engkau. Sesungguhnya itu perkara yang paling penting dalam agama ini. Jadi pertama, manfaat dari sabar itu kalau kita jalankan, kita kerjakan, kita tunaikan, kita telah mengerjakan perkara yang paling penting dalam Islam. Jadi perkara penting dalam Islam itu bukan bisnis kita, bukan pekerjaan kita, bukan perniagaan kita, bukan dagang kita, bukan tijarah kita.
Tapi yang paling penting dalam kehidupan kita, dalam berislam kita adalah sabar. Bahkan Allah sandingkan sabar dengan sholat. Ya bunayya aqimis sholat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Fasbir, bersabarlah engkau. Jadi Allah sandingkan sabar dengan sholat. Padahal sama-sama kita tahu sholat itu satu amalan yang nanti pertama kali dihisab oleh Allah. Kalau baik sholat kita, insya Allah baik juga amal-amal yang lain. Tapi kalau buruk sholat kita, bisa jadi amal-amal kita lain pun buruk di hadapan Allah. Maka sholat menentukan amal ibadah kita yang lain. Nah, sabar disandingkan oleh Allah dengan sholat. Maka begitu besar, begitu tinggi kedudukan dari sabar. Maka harus kita perhatikan betul. Jangan sampai kita dihidupkan oleh Allah dengan berbagai situasi, kondisi. Kita nggak bisa sabar. Bisa nggak sabar kira-kira Bu kita Bu? Sabar. Uji. Sabar. Soalnya minum dulu Sat. Minum dulu Sat. Serah. Sesuai judul. Cik. Kita teruskan kembali. Jadi terkait dengan sabar, ini perkara yang paling penting dalam Islam. Ini perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya kita sekarang, bisakah kita bersikap sabar? Bisa nggak Bu kira-kira Bu? Insya Allah. Kalau kita bermasyarakat, kita bertetangga, ada teman kita, ada tetangga kita nih, kita udah baik sama dia, udah berbuat baik sama dia, dia sama kita nggak baik, sering ngomongin kita, sering gibah kita, bahkan sering fitnah kita, nggak sehari, nggak 2 hari, bahkan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sabar nggak Bu kira-kira Bu? Hah? Sabar nggak kira-kira? Kita udah berbuat baik sama dia, tapi dia nggak berbuat baik sama kita, bahkan sering ngomongin kita, jelekin kita, fitnah kita, gibahin kita. Setahun 2 tahun, sabar nggak kira-kira Bu? Sabar nggak? Sabar nggak kira-kira Bu? Enggak. Bisa. Saya kasih caranya Bu ya, supaya kita bisa sabar. Sabar itu laksana karet Bu. Karet gelang, tahu karet gelang Bu? Ya. Karet gelang yang warnanya merah, kuning hijau itu, yang buat bungkus gado-gado. Tahu Bu? Itu karet kalau kita ambil, kita ukur pakai penggaris, panjangnya berapa senti kira-kira Bu? Hah? Ya paling 10 senti lah kira-kira gitu ya? Ya. Hah? 5 senti. Oh, karetnya kecil ya. Berarti kadang-kadang separuh ada porsinya dia. Sebut saja lah, itu karet gelang kalau kita ukur 5 cm, 10 cm. Coba kita ambil itu karet gelang. Lalu kita pegang ujungnya satu ujungnya kita pegang lagi. Jadi 2 gini. Lalu coba kita tarik, terus kita tarik. Maka bisa panjangnya lebih dari karet awalnya. Bisa 2 kali, 3 kali, bahkan bisa 10 kali lipat panjang karet setelah kita tarik. Ya. Tarik Bu, dan langsung kencang. Tarik. Itu bisa panjang, bahkan bisa sekali 10 kali lipat.
Begitulah sabar kita. Sabar kita kalau sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, kita pakai, maka mudah kita bersifat sabar. Tapi kalau sabar nggak pernah kita pakai, dia makan pakai tangan apa Bu? Tangan kanan. Sebelum makan dia berdoa paling sedikit dengan basmalah. Dan Rasul tuh akan makan sebelum lapar, setelah lapar dia akan selesai makan sebelum kenyang. Jadi dia akan makan itu kalau lapar Bu. Dia berhenti makan kalau belum kenyang. Kalau kita gimana kira-kira? Kita makan padahal nggak lapar, nggak berhenti makan padahal udah kenyang. Itu kita. Nah Rasul kalau makan bersama-sama tuh ngambil yang jauh atau ngambil yang dekat kira-kira makanannya? Dari yang dekat. Terus kalau kita sedang makan dengan tangan kanan kita, lalu di sela-sela tangan kita nih ada sisa makanan, itu sunnahnya suruh ngapain? Apain Bu? Dibersihkan dengan mulut kita, dengan lidah kita agar tidak tersisa makanan di tangan kita. Itu kita amalkan nggak kira-kira Bu dalam keseharian kita? Kebanyakan kita hari ini makan dengan apa? Dengan sendok, dengan garpu dan seterusnya. Sehingga kata sebagian ulama mengatakan begini, sungguh mengherankan orang-orang Islam terakhir-akhir ini. Dengan anggota badannya sendiri, maksudnya tangannya dia merasa jijik, tapi dengan benda-benda asing di luar dirinya dia mudah menerima. Jadi kata para ulama, mengherankan orang-orang Islam sekarang, sama anggota badannya sendiri dia merasa jijik, tapi dengan benda-benda asing di luar badannya dia biasa saja. Siapa yang kira-kira sehari-hari masih sering makan pakai tangan Bu? Ya? Pakai tangan. Ya? Pakai tangan gini maksudnya, pakai jari, gitu. Itu mau kita pakai sendok, mau pakai garpu, boleh. Tapi kalau kita pakai tangan mendapatkan sunnahnya, mendapatkan pahala sunnah, gitu. Itu artinya kita telah sabar mengikuti Rasul, gitu. Contoh misalkan nih, kalau om-omnya lagi bongkar mobil nih, lagi servis nih, kita bongkar mobil kita, ganti oli lah misalkan gitu, kita bongkar sedemikian rupa, tangan belepotan dengan oli nih, udah selesai kita bongkar mobil kita, masuk waktu siang, makan siang, terus dibeliin nasi padang, tangan belepotan sama oli, berani nggak makan padang dengan tangan kita? Berani nggak Om? Enggak. Habis bongkar belepotan oli ini, dibeli nasi padang suruh makan. Mau pakai tangan juga kita makan. Berani nggak kira-kira? Berani nggak? Berani. Kenapa nggak berani? Ya harus cuci Om. Masa nggak dicuci? Justru disitulah Islam mengajarkan kepada kita, bersihkan badan kita, bersihkan tangan kita, terus gunakan tangan kita untuk makan. Gitu. Jadi hari ini berapa banyak orang-orang jijik makan dengan tangannya, tapi nggak jijik makan dengan sendok. Coba perhatikan dulu ya. Kalau kita jarang masak di rumah, terus jajan di luar. Jajan apa kira-kira yang sering kita jajan Bu? Pinggir jalan. Seblak. Ibu gue pengennya seblak. Om ikutnya apa Om? Kalau kita keluar jalan tuh nggak masak di rumah, pengen jajan apa kira-kira? Mie ayam aja. Nasi padang. Mie ayam. Apalagi? Seblak, bakso, soto ayam lah misalkan gitu lah. Kita nggak masak di rumah, pinggir jalan kita pengen makan soto ayam, kita pengen makan. Terus kita tanya tuh sama yang jualan soto, Mas udah jualan soto berapa tahun? Dia bilang udah 10 tahun saya dagang. Terus sehari laku berapa mangkok? Kira-kira 100 mangkok lah kira-kira. Terus kira-kira kalau satu mangkok soto kita makan sampai habis tuh, kira-kira berapa suapan kira-kira Bu? Soto campur sama nasi tuh, kita sendok pakai sendok, sampai selesai tuh berapa sendok kira-kira? Kira-kira aja Bu lah. 20 lah, 20, 25. Kalau 50 mah diemut itu. Ini dikunyah ditelan. Taruhlah 20 kali.
Coba bayangkan Pak, 10 tahun orang itu dagang, kali 12 bulan, kali 30 hari, kali 100 mangkok, kali 20 kali selopan ke mulut orang yang berbeda, yang bisa sehat bisa sakit. Kebayang nggak kira-kira? Bayang. Bayang nggak? 10 tahun jualan soto tuh, 10 tahun kali 12 bulan kali 30 hari kali 100 mangkok kali 20 kali suapan, itu sendok masuk ke mulut orang yang berbeda. Iya nggak? Ada yang sehat, ada yang sakit. Kita biasa aja nggak? Biasa hari ini. Padahal ini tangan kita punya kita, yang kita rawat, yang kita jaga, kita bisa bersihkan, kita bisa pastikan bersih. Tapi kenapa kita menjadikan tangan kita menjijikan buat kita? Karena kita nggak sabar ikutin sunnah. Nah itu contoh bagaimana kita sabar ketika ada perintah-perintah Allah. Jadi pertama keutamaan kemuliaan sabar, pertama ini perkara yang paling penting. Yang kedua kita beriman secara benar. Karena apa? Karena telah sabar di jalan Allah. Yang ketiga kita mencontoh para nabi dan rasul. Lalu manfaat berikutnya dari sabar, kalau orang sabar dalam kehidupannya Allah berikan pertolongan. Jadi walaupun ini perkara yang berat, sifat yang berat, tapi kalau kita tunaikan, Allah jamin, Allah garansi, Allah berikan pertolongan kepada kita. Wasta'inu bisobri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Jadi kata Allah, gunakan sabar dan sholat sebagai penolong dalam kehidupanmu. Jadi kalau kita hidup ini susah, sulit, berat, kompleks permasalahan hidup kita, sabar, maka Allah akan berikan pertolongan. Bahkan Allah akan membersamai kita. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau Allah sudah bersama dengan orang yang sabar, senang nggak Bu kira-kira Bu? Kita dibersamai dengan pasangan kita saja nih. Kita mau kondangan, didampingin sama suami kita. Senang nggak Bu? Senang, amplop dari dia. Ya Bu. Jadi kita pergi kemana didampingi oleh orang yang kita cintai, kita senang. Tapi ini Allah yang punya langit dan bumi membersamai kita. Maka tidak akan ada yang bisa mencelakakan kita, merugikan kita, karena kita dijaga oleh Allah yang punya langit dan bumi. Maka ketika bicara masalah sabar, ini perkara penting buat kita. Karena dengan sabar itu Allah berikan pertolongan kepada kita. Jadi kalau Allah sudah bersama kita, pasti bersama kita juga pertolongan, penjagaan, pemeliharaan, dan kebaikan buat kita. Jadi yang berikutnya, sabar itu mendatangkan pertolongan dari Allah. Yang berikutnya, sabar itu bisa mendatangkan cintanya Allah kepada kita. Jadi hari ini berapa banyak orang mendeklarasikan dirinya, saya cinta Allah, saya cinta Allah, saya cinta Allah, tapi belum tentu Allah cinta kepada mereka. Ya nggak Bu? Kita ini sebagai hamba Allah, sebagai makhluknya Allah, sering mengatakan saya cinta Allah, saya cinta Allah, saya cinta Allah, tapi belum tentu Allah cinta kepada kita. Tapi kalau kita sabar, diberikan ujian oleh Allah, musibah oleh Allah, ujian bencana oleh Allah, lalu kita sabar, maka Allah pastikan Allah mencintai kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir wa ma wahanu lima asabahu fi sabilillah wa ma du'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bersifat jabar dalam perjuangan ini, dalam kehidupan ini. Jadi orang kalau sabar dalam kehidupan ini, dalam perjuangan ini, Allah mencintai mereka. Dan kalau sudah datang cinta Allah kepada kita, maka mudah semua urusan kita, baik dunia maupun akhirat. Jadi kalau Allah sudah cinta kepada kita, urusan kita di dunia yang berat pun menjadi mudah, yang sulit pun menjadi ringan, karena Allah telah mencintai kita. Jadi ketika bicara masalah sabar, menjadi jalan Allah akan mencintai kita. Allah akan mencintai kita selama kita sabar. Pernah nggak Bu Om bertanya, kalau kita berinteraksi dengan orang lain, kita udah baik, orang masih jelek saja dengan kita, ngomongin kita aja, fitnah kita aja, terus bertahun-tahun dia seperti itu, terus kita harus sabar sampai kapan gitu?
Pernah tanya gitu nggak? Sabar tuh sampai kapan sih gitu? Kita udah baik sedemikian rupa kok orang masih nggak baik dengan kita, masih ngomongin kita, jelekin kita, fitnah kita. Sampai kapan kita harus bersabar? Sampai kapan kira-kira Bu? Sampai kapan kita harus sabar kira-kira? Kata para ulama, kapan kita berhenti bersabar? Sampai kedua kaki kita menapaki jannahnya Allah. Artinya sampai kita dipanggil oleh Allah terus masuk surga karena sabar kita. Karena nanti orang ketika di padang mahsyar dihisab oleh Allah, akan ditimbang oleh Allah, dikalkulasi oleh Allah, mana yang masuk surga, mana masuk neraka, akan ditimbang oleh Allah. Dan ternyata di padang mahsyar itu nanti orang dibagi jadi dua kelompok. Kelompok pertama namanya ahlu afiyah. Ahlu afiyah. Yang kedua ahlu musibah. Siapa ahlu musibah itu? Orang yang ketika hidup di dunia banyak diberikan musibah oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah, bencana oleh Allah diberikan kepada mereka. Itu yang disebut dengan ahlu musibah. Hidupnya susah di dunia karena banyak ujian dari Allah. Dan kelompok berikutnya yang kedua, kelompok afiyah, yang hidupnya di dunia dimudahkan oleh Allah, dilonggarkan oleh Allah, banyak diberikan kemudahan oleh Allah. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikatku, coba dihisab terlebih dahulu ahlu musibah. Orang yang ketika hidup banyak mendapatkan musibah. Lalu dihitung oleh para malaikat, dihisab oleh malaikat, ditimbang, dikalkulasi. Lalu dia mengadu kepada Allah, ya Allah, telah kami hisab, telah kami hitung, ternyata tidak tersisa sedikit pun dosa-dosa mereka. Kenapa? Karena ketika ujian datang, musibah datang di dunia, dia bersabar, sabarnya itu menghapuskan dosa-dosanya. Sehingga ketika ditimbang dan dihisab, hilang semua dosanya. Yang tersisa adalah pahalanya. Lalu kata Allah, maka tempatkan ahlu musibah itu di tempat yang tertinggi, di surgaku yang tertinggi. Saking tingginya kedudukan orang-orang sabar di surga itu, ahlu afiyah sampai mendongak ke atas begini melihat begitu tingginya orang-orang banyak musibah dan sabar ditempatkan oleh Allah di surga. Lalu ahlu afiyah berkata kepada Allah, ya Allah, kalau begini tinggi kedudukan orang-orang yang diberikan musibah lalu bersabar, Engkau berikan surga yang tinggi Allah. Berikan kesempatan kepada kami barang sehari 2 hari di dunia hidup kembali. Lalu silakan timpakan ujian yang besar agar kami bisa bersabar. Jadi nanti manusia itu ternyata dimasukkan surga atau neraka itu tidak otomatis karena amal kita. Karena amal-amal yang kita kerjakan kalau dibandingkan dengan surga tidak sebanding. Kalau jual beli itu enggak sepadan. Surganya Allah yang sedemikian besar kenikmatannya dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan banyak kekurangannya. Wallahi demi Allah tidak bisa beli surga. Sehingga Rasul pernah berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah, ke dalam surga, bukan karena amal solehnya, bukan karena ibadahnya, bukan karena amal-amal kebajikannya. Termasuk engkau ya Rasulullah. Naam, termasuk aku pun masuk ke dalam surga bukan karena amalku, bukan karena ibadahku, tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah. Dan rahmat kasih sayang Allah itu didapat buat orang-orang yang sabar ketika diberikan ujian oleh Allah. Jadi artinya orang masuk ke dalam surga dan neraka tergantung seberapa besar sabar kita ketika hidup. Kalau diberikan ujian, kesulitan, lalu kita sabar, Allah mudahkan kita masuk ke dalam jannah. Tapi sebaliknya, sebesar apapun ibadah-ibadah kita, amal-amal kita, kalau tidak ada kesabaran dalam kehidupan kita, bisa jadi tidak sebanding pahala kita untuk menebus jannahnya Allah. Maka ini yang harus kita perhatikan. Jadi sabar itu berat, iya berat. Sulit, iya sulit. Tapi kalau kita paham fadilahnya, keutamaannya, manfaatnya, kebaikannya, maka tidak ada kesempatan dalam hidup kita kecuali harus sabar. Maka sabar menjadi sifat paling mulia bagi orang-orang beriman.
Jadi mudah-mudahan kita bisa senantiasa bersifat sabar sehingga Allah mudahkan kita masuk ke dalam jannah-Nya. Amin, amin ya robbal alamin. Jam berapa Om? Jam 11:15. Saya tambah sedikit saja supaya nanti kita ada sesi buat diskusi, buat tanya jawab. Lalu kalau kita sudah paham hakikat dari sabar, keutamaan dari sabar, lalu bagaimana caranya agar kita bisa sabar? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan sifat sabar? Pertama kata Rasulullah, Rasul bersabda dalam hadisnya, aku lebih mencintai orang-orang yang dia hidup berinteraksi dengan orang lain, bermasyarakat dengan orang lain, lalu mereka sabar atas sikap teman-temannya, dibandingkan yang orang senang hidup eksklusif sendiri, tidak banyak temannya. Maka ini cocok dengan kita nih, kita berkomunitas. Kita punya teman-teman dalam komunitas kita, banyakin teman. Lalu kita sabar dengan teman-teman kita. Itu kebaikan buat kita. Dan itu lebih dicintai oleh Rasulullah dibandingkan orang yang diam diri dan tidak punya teman. Karena kalau sudah punya teman, maka pasti harus kita bersifat sabar. Karena setiap individu kita berbeda. Ada mungkin yang karakternya hampir-hampir sama dengan kita, ada yang beda-beda, ada yang beda jauh, ada yang mungkin menentang kita, ngelawan kita, musuhin kita, ada nggak begitu? Ada aja. Dan itu menjadi sumber kebaikan buat kita karena kita bisa bersifat sabar. Kata Rasul, perbanyak teman, dengan teman itu engkau bisa bersabar. Dibandingkan kita hidup sendiri. Jadi pertama, perbanyak teman, dengan teman itu kita bersifat sabar. Karena sejatinya kalau kita bicara sabar, yang ngajarin kita sabar itu siapa Bu? Kan kita sering ngaji tuh Bu, datang ke majelis ilmu, majelis taklim, pengajian. Itu kalau dikajikan masalah sabar, materi tentang sabar, yang ngajarin kita siapa? Tentang sabar itu. Siapa kira-kira? Yang ngajarin kita tentang sabar siapa? Ustaz, guru. Bukan Ustaz. Ustaz mah cuma ngaji teorinya doang. Ya, jalannya belum tentu bisa. Jadi Ustadz, Kiai, Guru cuman ngasih teori-teori doang. Ya Bu, bacain ayat-ayatnya. Yang benar-benar jadi guru kita tentang sabar itu siapa? Orang sekitar kita yang musuhin kita. Itu Bu. Jadi guru kita tentang sabar tuh orang-orang dekat kita yang ngeselin kita, sering ngomongin, sering jelekin. Itu guru-guru kita. Nah kalau mereka adalah guru, maka harus dimuliakan, harus dihormati. Bisa nggak kira-kira Bu? Bisa nggak Bu? Orang jelekin kita, ngomongin kita, kita muliakan dia. Bisa nggak? Nah itu perlu kesabaran. Nah, jadi guru kita sejatinya adalah orang-orang dekat dengan kita yang sering buat kezaliman kepada kita. Itu guru buat kita. Kalau Ustadz, Kiai, Guru cuma ngasih teori doang, ngasih ayat-ayat doang, yang memberikan pelajaran asli itu orang-orang dekat dengan kita. Jadi pertama, untuk kita bisa bersifat sabar, banyak berinteraksi dengan orang, lalu kita bisa bersabar dengan sifat orang yang berbeda-beda. Yang kedua, kalau kita ingin bisa bersifat sabar, maka dalam setiap keseharian kita harus dipastikan dan dipaksa diri kita untuk bersifat sabar. Punya anak nakal, sabar. Punya tetangga sering ngomongin, sabar. Punya suami kurang jajannya, sabar. Itulah kesabaran kita diuji di sana, gitu. Jangan sedikit-sedikit emosi kita, marah kita yang kita kedepankan, gitu. Karena sabar itu sumber kebaikan buat kita. Kalau kita sabar, banyak kebaikan kita dapatkan, gitu. Kan ada ceritanya begini, ada orang pengen sholat ke masjid, sholat zuhur jam berapa Bu? 12, jam 12. Dia pengen sholat zuhur jam 12, dia datang jam 3 kurang 15. Datang ke masjid, wudhu dia, selesai wudhu pengen masuk ke masjid dari pintu samping, pintunya dikunci. Dia pindah ke pintu depan, dikunci juga. Marah dia, ini masjid apa warung?
kok ditutup pintunya, gitu kan? Akhirnya mulai dipaksa-paksa dibuka sama dia pintunya. Masih nggak bisa juga, dengan tenaga kencang juga, masih nggak bisa juga, makin marah dia. Coba lagi dengan kencang dia dorong, nggak bisa juga. Sampai dia mundur ke belakang, ambil ancang-ancang. Mau ngapain kira-kira? Dobrak. Hah? Mundur 3, 4, 5 langkah, mundur ke belakang, ancang-ancang dia, pengen ngedobrak tuh pintu. Pas udah mundur 4 langkah, dia pengen maju, dia baca di atasnya, buka pintu harap digeser. Itu udah marah-marah. Ya. Jadi sifat sabar dibutuhkan oleh orang-orang beriman apa? Kebaikan akan kita dapatkan. Tapi kalau emosi kita, kemarahan kita tumpahkan, keburukan yang akan kita dapatkan. Jadi sabar pastikan melekat dalam hidup kita. Jadi pertama, banyak berinteraksi dengan orang-orang agar kita bisa sabar dengan sifat-sifat mereka. Yang kedua, sabar itu harus dipraktekkan, dipaksa untuk dipraktekkan. Yang ketiga, kita berdoa kepada Allah. Karena sabar itu perkara yang berat, perkara yang sulit, kita butuh bantuan Allah. Maka ada doanya, Allahumma afrik alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, mudahkan aku untuk bersifat sabar, teguhkan hatiku dan bantu pertolonganku terhadap orang-orang kafir. Jadi ada doa untuk kita mendapatkan kesabaran oleh Allah, diajarkan melalui Rasulullah. Baca doa ini, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bersifat sabar. Jadi itu saja Om, Tante, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait materi sabar, kemuliaan, keutamaan dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bersifat sabar dan akhirnya Allah muliakan kita dunia dan akhirat pun karena kesabaran kita. Amin. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti kita tanya jawab, mungkin kita tutup majelis kita ini dengan sama-sama kita berdoa. Pertama kita doakan Ananda Ana Diva Fauziah diberikan husnul khatimah oleh Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah, ditempatkan di surganya nanti. Dan insya Allah kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, segala hajat kita, rencana kita, planning kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'in hum wal anwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal azli wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhli, a'udzubika minal khulabatin wa khafrur rijal. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah. Allahumma ihtim lana bil iman wa ihtim lana bil islam wa ihtim lana bil khair wa ihtim lana bis saadah wa ihtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.